Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai solusi persamaan diferensial sekitar titik singular reguler dengan metode Frobenius. Namun sebelum masuk pada penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Ahmad Suradit Munandar, yang kedua adalah Nur Iman, yang ketiga saya Eliana Sari, dan yang terakhir itu adalah Hildayanti. Baik, di sini tuh kelompok kami memilih persamaan diferensial sederhana dengan akar indisius berbeda yang tidak berselisih bilangan bulat, dengan persamaannya yaitu 2x kuadrat T aksen ditambah x T aksen ditambah x kuadrat kurang 3y sama dengan 0. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, itu pendahuluan dan identifikasi masalah. Menentukan x0 sama dengan 0 adalah titik singular reguler. Diketahui 2x kuadrat T aksen tambah x T aksen ditambah x kuadrat kurang 3y sama dengan 0. Y aksen tambah x per 2x kuadrat Y aksen tambah x kuadrat kurang 3 diper 2x kuadrat Y sama dengan 0. Y aksen tambah 1 per 2x Y aksen tambah x kuadrat kurang 3 per 2x kuadrat Y sama dengan 0. Jadi, Px sama dengan 1 per 2x dan Qx sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2x kuadrat. Selanjutnya kita periksa x Px sama dengan x 1 per 2x sama dengan 1 per 2. Ini tuh analitik di x sama dengan 0. Kemudian x kuadrat Qx sama dengan x kuadrat kali x kuadrat kurang 3 per 2x kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2. Ini juga analitik di x sama dengan 0. Maka x0 sama dengan 0 adalah titik singular reguler. Oke, poin selanjutnya itu penurunan persamaan indisius. Y sama dengan x pangkat r, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n sama dengan sigma an x pangkat r tambah n sama dengan a0 x pangkat r tambah a1 x pangkat r tambah 1 tambah a2 x pangkat r tambah 2 tambah dan seterusnya tambah an x pangkat r tambah n tambah an tambah 1 x pangkat r tambah n tambah 1 tambah dan seterusnya. Kemudian untuk aksennya itu sama dengan sigma r tambah n an x pangkat r tambah n kurang 1 dari n sama dengan 0 sama dengan 2. Untuk menghasilkan r a0 x pangkat r kurang 1 ditambah r tambah 1 a1 x pangkat r tambah 2 a2 x pangkat r tambah 1 ditambah dan seterusnya tambah r tambah n kali an x pangkat r tambah n kurang 1 tambah r tambah n tambah 1 an tambah 1 x pangkat r tambah n tambah dan seterusnya. Kemudian untuk Y aksen itu sama dengan sigma r tambah n kurang 1 r tambah n an x pangkat r tambah n kurang 2 n sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan r kurang 1 r a0 x pangkat r kurang 2 ditambah r tambah 1 a1 x pangkat r kurang 1 tambah r tambah 1 kali r tambah 2 a2 x pangkat r tambah dan seterusnya tambah r tambah n kurang 1 kali r tambah n an x pangkat r tambah n kurang 2. Kemudian kita hitung tiap suku. Oke, 2x kuadrat T aksen itu sama dengan 2 kali r kurang 1 r a0 x pangkat r tambah 2r kali r tambah 1 a1 x pangkat r tambah 1 ditambah 2 kali r tambah 1 kali r tambah 2 a2 x pangkat r tambah 2 tambah dan seterusnya tambah 2 kali r tambah n kurang 1 dikali r tambah n an x pangkat r tambah n. Kemudian x aksennya itu sama dengan r a0 x pangkat r tambah 1 a1 x pangkat r tambah 1 tambah r tambah 2 a2 x pangkat r tambah 2 tambah dan seterusnya tambah r tambah n an x pangkat r tambah n. Kemudian untuk x kuadrat ya sama dengan a0 x pangkat r tambah 2 ditambah a1 x pangkat r tambah 3 ditambah a2 x pangkat r tambah 4 ditambah dan seterusnya tambah an kurang 2 x pangkat r tambah n. Dan min 3y sama dengan negatif 3a0 x pangkat r kurang 3a1 x pangkat r tambah 1 kurang 3 a2 x pangkat r tambah 2 kurang dan seterusnya kurang 3an x pangkat r tambah n. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hildayanti dengan NIM A1I1231010. Di sini saya akan menunjukkan pemaparan materi dari teman saya tadi, yaitu masih pada penurunan persamaan indisius. Hasil yang didapatkan oleh teman saya tadi kita gabungkan menurut pangkatnya, seperti yang ada pada tabel yang ada di PPT ini.
sehingga didapatkan persamaan indisis koefisien XR, yaitu 2 dikali R kurang 1 RA0 ditambah RA0 dikurang 3A0 sama dengan 0. 2R dikurang 2 dikali RA0 tambah RA0 kurang negatif 3A0 sama dengan 0. Sehingga jika dijalankan akan mendapatkan hasil akhir yaitu 2R kuadrat kurang R kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita mencari R1 R2 nya yaitu R1 2 sama dengan negatif dalam kurung negatif 1 plus minus akar dari negatif 1 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 3 diper 2 kali 2. R1 2 sama dengan 1 plus minus akar dari 1 tambah 24 diper 4. R1 2 sama dengan 1 plus minus 5 per 4. R1 sama dengan 1 tambah 5 diper 4 sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Atau R2 sama dengan 1 kurang 5 diper 4 sama dengan negatif 4 diper 4 sama dengan negatif 1. Jadi R1 sama dengan 3 per 2 atau R2 sama dengan negatif 1. 2 dikali R tambah N kurang 1 dikali R tambah N dikali AN tambah R tambah N dikali AN ditambah AN kurang 2 kurang 3 AN sama dengan 0. AN dikali 2 dikali R tambah N kurang 1 dikali R tambah N ditambah R tambah N dikurang 3 ditambah AN kurang 2 sama dengan 0. AN dikali 2 dikali N tambah R dikuadratkan dikurang N tambah R dikurang 3 tambah AN kurang 2 sama dengan 0. AN sama dengan negatif AN kurang 2 diper 2 dikali N tambah R dikuadratkan dikurang N tambah R kurang 3. Kemudian kita substitusi R1 sama dengan 3 per 2 tadi pada rumus rekurensi, sehingga menjadi AN R1 sama dengan negatif AN kurang 2 diper 2 dikali N tambah 3 per 2 dikuadratkan dikurang N tambah 3 per 2 dikurang 3. AN R1 sama dengan negatif AN kurang 2 diper 2N kuadrat ditambah 5N, di mana N sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Mungkin itu saja pembawaan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Iman dengan NIM A1123004. Sini saya akan membahas mengenai solusi dalam menentukan solusi Y1 dan analisis pada solusi Y2. Nah, untuk menentukan koefisien dalam solusi deret pangkat dimulai dengan mencari persamaan rekurensi. Sebelumnya telah dijelaskan dan didapatkan rumus rekurensinya adalah AN R1 sama dengan negatif AN per 2 dibagi dengan 2N kuadrat tambah 5N untuk N sama dengan 2 dan 4 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan solusi Y1 dengan menggunakan relasi rekurensi yang telah diperoleh, kita hitung koefisien-koefisien berikut. Yang pertama untuk N sama dengan 2. Didapatkan A2 sama dengan negatif A0 dibagi dengan 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan negatif A0 dibagi dengan 18. Nah, untuk N sama dengan 4, A4 sama dengan negatif A2 dibagi dengan 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 5 dikali 4, hasilnya adalah negatif A2 dibagi 5 per 52 sama dengan A0 bagi 936. Dan untuk N6, N sama dengan 6, hasilnya adalah negatif A0 bagi 95.472 dan seterusnya. Jadi kita peroleh untuk solusi Y1 adalah Y1X sama dengan A0 X pangkat 3 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 18 X pangkat 2 ditambah 1 per 936 X pangkat 4
dikurang dengan 1/95.472 X pangkat 6 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya adalah analisis solusi kedua, yaitu Y2X. Nah, karena R1 dikurang R2 sama dengan 3/2 ditambah 1 sama dengan 5/2 bukan bilangan bulat, maka Y2X-nya identik dengan Y1X. Namun tidak diperlukan suku algoritmik untuk solusi kedua. Sehingga kita perlu substitusi kembali R2 sama dengan negatif 1 ke rumus rekurensi. Sehingga didapatkan rumus rekurensinya adalah AN untuk R2 sama dengan AN kurang 2 dibagi 2 dikali N ditambah negatif 1 dipangkatkan 2 dikurang N ditambah negatif 1 dikurang 3. Selanjutnya kita hitung koefisien-koefisiennya. Yang pertama yaitu untuk N sama dengan 2, didapatkan hasilnya adalah negatif A0 dibagi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2, hasilnya adalah negatif A0 dibagi dengan 2. Kemudian untuk N sama dengan 4, yaitu A4 sama dengan negatif A4 dibagi dengan 2 dikali 4 kuadrat dikurang 5 dikali 4 sama dengan negatif A0 dibagi dengan 2 dibagi dengan 12 sama dengan negatif A0/24. Nah, untuk N sama dengan 6, hasilnya adalah A6 sama dengan negatif A4 dibagi dengan 2 dikali 6 pangkat 2 dikurang 5 kali 6 sama dengan negatif untuk A0 kita substitusikan negatif A0/24 sehingga dibagi dengan 42, hasilnya adalah A0/1008. Jadi diperoleh solusi kedua dari persamaan diferensial, yaitu Y2 sama dengan A0 X pangkat negatif 1 dikali dengan 1 ditambah 1/2 X kuadrat dikurang 1/24 X pangkat 4 ditambah 1/1008 X pangkat 6 dikurang dan seterusnya. Nah, di sini kita dapatkanlah solusi umumnya, yaitu Y1X ditambah C2Y2X. Kita substitusikan sehingga hasilnya adalah Y sama dengan K1X pangkat 3/2 dikali dengan 1 dikurang 1/18 X pangkat 2 ditambah 1/36 X pangkat 4 dikurang 1/95.472 X pangkat 6 ditambah dan seterusnya, ditambah dengan K2X pangkat negatif 1 dikali dengan 1 tambah 1/2 X kuadrat dikurang 1/24 X pangkat 4 ditambah 1/1008 X pangkat 6 dikurang dan seterusnya, di mana K1 itu sama dengan C1 kali 0 dan K2 itu C2 dikali 0. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suradit Munandar dengan NIM A1I123002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari persamaan diferensial yang diberikan, di mana solusinya yaitu Y1X sama dengan X pangkat 3/2 kali 1 kurang 1/18 X pangkat 2 tambah 1/936 X pangkat 4 dikurang 1/95.472 X pangkat 6 ditambah seterusnya. Baik, untuk gambar visualisasinya yaitu sebagai berikut. Nah, setiap kurva memiliki jumlah suku yang berbeda dalam deret. Yang pertama ada suku berwarna merah. Kurva ini hanya menggunakan suku pertama, yaitu X pangkat 3/2. Terlihat bahwa pada interval kecil X mendekati 0, kurva ini cukup mendekati solusi eksak. Tetapi segera menyimpang secara signifikan ketika X lebih besar. Ini menunjukkan bahwa suku pertama memberikan perkiraan kasar untuk perilaku awal fungsi, tetapi tidak mampu mempresentasikan dinamika keseluruhan. Yang kedua, suku berwarna biru. Dengan menambahkan suku kedua, yaitu negatif X pangkat 7/2/18, kurva menjadi lebih akurat untuk interval yang sedikit lebih panjang, tetapi masih menyimpang ketika X lebih besar dari 2,5. Ini menunjukkan bahwa penambahan suku kedua mulai menangkap bentuk dasar solusi, namun osilasi atau pertumbuhan jangka panjang belum terwakili. Dan yang ketiga,
suku berwarna hijau, yaitu kurva ini menggunakan 3 suku dalam deret. Penambahan suku ketiga, yaitu X pangkat 11/2 di per 936 membuat pendekatan lebih stabil dan lebih dekat dengan solusi eksak dalam interval yang lebih luas, yaitu X mendekati 0 hingga X mendekati 4. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak suku yang ditambahkan, semakin baik representasi solusi dalam interval yang lebih besar. Dan yang keempat, suku berwarna coklat. Dengan 4 suku, pendekatan ini sangat mendekati solusi eksak atau hitam dalam sebagian besar interval X yang ditampilkan. Ini menegaskan prinsip deret Frobenius, yaitu setiap suku tambahan meningkatkan akurasi, terutama untuk X yang lebih besar. Perbedaan kecil masih muncul di nilai X terbesar, menunjukkan bahwa deret ini konvergen secara bertahap dan penambahan suku lebih lanjut akan mempersempit deviasi. Jadi, penambahan suku dalam Frobenius secara bertahap meningkatkan akurasi pendekatan solusi diferensial. Suku pertama menangkap bentuk dasar, suku yang berwarna merah. Suku kedua dan ketiga mulai memperbaiki kesalahan, yaitu suku berwarna hijau, yaitu suku berwarna biru dan suku berwarna hijau. Dan suku keempat hampir mereplikasi solusi eksak dalam rentang yang luas, di mana suku yang berwarna coklat ini hampir mendekati solusi eksak, yaitu yang berwarna hitam. Semakin banyak suku yang ditambahkan, maka semakin luas interval X, di mana deret mendekati solusi eksak. Nah, selanjutnya kesimpulan. Intisari, yaitu sesuai format laporan, di mana X sama dengan 0 adalah titik singular reguler atau terverifikasi dari Z, PZ, dan Z kuadrat QZ. Yang kedua, persamaan indices memberi akar R1 dan RA negatif 1 beda bukan bilangan bulat, sehingga kedua solusi Frobenius murni tanpa len Z. Yang ketiga, relasi rekurensi menghasilkan seri dengan hanya suku pangkat genap dikalikan Z. Dan yang keempat, solusi pertama adalah fungsi yang teratur di 0 dan solusi kedua divergen di 0. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.